penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Eri, selamat siang. Siang juga Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Eri hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Rencananya Bu Eri hari ini akan melakukan coaching ya? Iya Bu, saya melakukan coaching Dengan siapa ya Bu? dengan Pak Edi. Izinkan ya Bu, hari ini saya melihat coaching Ibu dengan Pak Edi. Dan sebelum kita melaksanakan coaching, sebagai langkah awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu. Ibu siap? Siap. Baik. Pertama Bu, persiapan apa saja yang Ibu sudah lakukan sebelum pelaksanaan coaching ini? Saya melakukan konfirmasi jadwal mengenai jadwal Ibu ya, kapan bisanya gitu loh Bu dengan Bapak Edi untuk melakukan coaching hari ini. Lalu saya sudah membuat catatan tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan saya utarakan. Kemudian Bu Eri, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan ya tentunya kehadiran penuh, lalu menjadi pendengar yang aktif, lalu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu Bu. Nah, dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, bagaimana? Yang mana nih yang akan Ibu fokuskan? Saya akan memfokuskannya di pertanyaan berbobot Bu, karena dari pertanyaan berbobot itu saya dapat menggali potensi Pak Edi agar beliau menemukan solusi. Baik Ibu. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan mana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Saya ingin Bapak Edi itu menemukan solusi Bu dari permasalahannya, atau ya dan dia dapat menemukan langkah-langkah Bu dalam mengatasi permasalahannya yang dihadapinya. Baik Bu Eri, saya rasa untuk pra-observasi ini saya cukupkan sekian. Semoga pelaksanaan coaching dengan Pak Edi nanti berjalan dengan lancar, dan saya nanti izin menyimak atau mengamati ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Baik. Baik, selamat siang ya Bu Eri. Siang. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam, Bu Eri. Gimana, sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah Bu Eri sehat-sehat semua Bu. Alhamdulillah ya Pak, saya senang banget mendengar ini Pak ya. Tapi saya lihat kok Bapak terlihat murung ya Pak, seperti orang yang sedang bersedih Pak, nggak ceria seperti biasa gitu Pak. Emang kalau boleh tahu ada apa sih Pak? Itu Bu, sebenarnya memang ada sedikit masalah. Apakah Bu Eri ada waktu? Mohon maaf nih Bu apabila jika seandainya saya menunggu waktunya Bu. Apa Pak Edi, silakan bercerita Pak, jangan sungkan. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak nih, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita kali ini Pak? Saya sih berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bercerita tentang keluh kesah saya. Oke, bisa ada yang lain Pak yang diharapkan? Saya berharap juga saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Iya, baik-baik. Mudah-mudahan kita dapat membicarakan Pak ya dari pembicaraan solusi permasalahan Bapak ini ya. Jadi permasalahannya apa ya Pak? Boleh diceritakan Pak? Ya, jadi begini Bu, beberapa waktu lalu kepala sekolah melakukan observasi terhadap saya yang sedang melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi saya mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Oke, baik-baik Pak ya. Lalu Bapak Kepsek bagaimana itu Pak kira-kira? Apa yang membuat Bapak Edi itu mendapat teguran dari beliau gitu Pak? Ya, jadi gini Bu, Bapak Kepala Sekolah mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Gitu ya. Jadi emang proses mengajar yang Bapak lakukan ini dinilai kurang bisa mengenal mengkondisikan kelas dengan baik. Apa bagaimana ya Pak dalam prosesnya Pak? Ya, jadi gini Bu, pada saat supervisi beliau melihat kondisi kelas saat terjadi pembelajaran sangat gaduh, yang mana menyebabkan proses pembelajaran ini menjadi terganggu Bu. Oh gitu ya. Jadi kebetulan di kelas gaduh gitu ya Pak ya pas supervisi ya Pak ya. Kira-kira apa sih Pak yang menyebabkan di kelas itu gaduh Pak? Sebenarnya gini Bu, Ada tadi, apa gitu ya Pak? ya sebenarnya gini, tadi itu kelas sangat gaduh ketika terjadi diskusi kelompok, ya sehingga murid-murid banyak berbicara lantur Bu, dan tidak sesuai dengan pembahasan di kelompok mereka masing-masing Bu. Jadi
lebih berisik ya Pak ya. Iya Bu, betul. Terus Bapak gimana tanggapan Bapak terhadap respon dari Bapak Kepala Sekolah? Ya, kalau dari saya sangat menerima ya Bu, atas saran dan masukan dari Bapak Kepala Sekolah agar kedepannya bisa lebih baik lagi Bu dalam pengursian kelas pada minggu saat ini gitu Bu. Oh iya bagus ya Pak ya. Kalau gitu boleh saya ingin bertanya ya Pak. Selama ini kira-kira apa saja nih yang Bapak lakukan dalam mengkondisikan kelas agar kondusif gitu loh Pak selama ini? Ya, mungkin saya nanti akan mengingatkan lagi Bu kepada murid-murid agar bekerja sesuai dengan topoksinya masing-masing dalam kelompoknya. Tupoksi dalam kelompok ya Pak. Udah Ya. bagus sih Pak sebenarnya ya. Dengan tupoksi itu kan mereka menjadi tahu aturan dia gitu loh. Oke. Terus kira-kira bagaimana nih nanti hasilnya Pak setelah rencana Pak ini sudah dilakukan? Seperti yang kita tahu kan Pak, kondisi kelas yang nyaman itu kan dapat meningkatkan prestasi Pak. Itu bagaimana pula nanti itu Pak, Bapak hasilnya setelah rencana itu Pak? Ya, saya juga sangat setuju sih ya Bu ya, dan berpendapat bahwa kenyamanan itu dapat meningkatkan prestasi peserta didik. Memang saya sependapat dengan hal itu. Jadi selanjutnya nih, apa yang sudah kita bahas pertama ini nih, terus rencananya gimana nih Pak, kelanjutannya Pak? Ya, mungkin rencana berikutnya saya akan melakukan pendekatan-pendekatan Bu terhadap anak-anak yang tadi membuat gaduh dan berisik di kelas, yang agar kejadian tersebut tidak kembali terjadi saat pembelajaran di kelas. Ini sebuah rencana yang bagus ya Pak ya. Ada hal lain Pak yang akan Bapak lakukan? Ya, mungkin Alternatif lain? ada Bu, mungkin saya akan melakukan penataan ulang terhadap tempat duduk mereka. Luar biasa ya Pak ya. Jadi yang kalau ada beberapa solusi ya Pak, alternatifnya itu dipetakan ulang tempat duduk ya Pak. Yang ini sama yang ini itu supaya tidak beradu atau gimana ya Pak, biar kondusif gitu ya Pak. Bagus, saya setuju sekali Pak ya. Ya, wah, alhamdulillah Ibu ya, syukur saya juga jadi merasa lega, merasa tenang. Sebenarnya jujur aja Bu, saya takut salah dalam mengambil langkah ataupun dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jangan takut salah Pak, kita bisa bertanya pada orang yang lebih paham kali Pak ya. Dengan ini kan kita enak Pak, jadi Bapak juga menemukan solusi ya Pak ya. Oke, ya alhamdulillah ya Pak ya, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur nih Pak. Akhirnya Bapak bisa lega, masalah Bapak bisa terselesaikan, Bapak bisa menemukan solusi Pak ya. Lalu komitmennya apa nih Pak? Ya, mungkin secepatnya ya Bu ya, saya akan berkomitmen untuk melakukan secara cepat, insya Allah mungkin lusa ya Bu ya, agar juga saya setelah melakukan pendekatan, saya juga akan melakukan pendekatan terhadap anak-anak tersebut yang melakukan kegaduhan kelas. Dukungannya apa nih Pak kira-kira untuk komitmen Bapak ini? Nah, untuk dukungannya terkait masalah tersebut juga saya masih dalam pemikiran saya, mungkin saya akan melakukan pemantauan ya Bu ya terhadap sikap anak-anak tersebut. Melakukan pemantauan ya Pak terhadap perilaku mereka ya Pak. Ide yang bagus Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak, dan Bapak juga bisa bekerja dengan suasana yang tenang dan gembira ya Pak. Istilahnya tidak ada lagi permasalahan di pikiran Bapak. Jadi nyaman ya Pak ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Eri atas waktunya semuanya, sehingga saya sekarang merasa lega dan enak gitu Bu. Sama-sama Bapak. Ibu Eri, saya izin pamit dulu ya Bu ya. Mangga Bapak silakan. Assalamualaikum Bu Eri. Waalaikumsalam Bu Tir. Alhamdulillah ya Bu Eri, pelaksanaan coaching telah selesai. Seperti sebelum pelaksanaan tadi, hari ini ada yang ingin saya tanyakan kepada Bu Eri. Bagaimana nih Bu Eri, perasaannya Bu Eri setelah melaksanakan coaching? Perasaan saya sangat lega sekali Bu. Alhamdulillahnya ya Bu Pak Edi ini bisa menemukan solusi atas permasalahannya, sehingga saya sudah menuntut beliau. Alhamdulillah beliau bisa. Alhamdulillah banget ya Bu. Baik Bu Eri, saya di sini sudah mencatat beberapa hal penting selama pelaksanaan coaching tadi bersama antara Bu Eri dengan Pak Edi ya. Di antaranya yang pertama, saya sudah melihat alur tirta ya Bu ya dalam pelaksanaan coaching tersebut, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian juga melakukan rencana aksi dan tanggung jawab.
Kemudian juga saya sudah melihat bahwa Ibu sudah mampu menerapkan 3 kompetensi, diantaranya fokus kesadaran dirinya sudah baik, ya. Kemudian juga Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif, yang baik, ya, untuk Pak Edi. Kemudian selain itu pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan untuk Pak Edi selaku coach itu juga sudah berbobot. Nah, sehingga Pak Edi tadi ya ketika dalam coaching sudah bisa menemukan solusi dan langkah perbaikan atas permasalahannya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Eri. Menurut Bu Eri, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang perlu Ibu tingkatkan? Menurut saya sih peningkatan dalam bobot pertanyaan Bu ya. Dengan menanyakan bobot pertanyaan yang berbobot ini akan mengidentifikasi masalah si kunci. Sehingga dengan menggali permasalahan masalah ini si kunci itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, itu dia Bu, intinya pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, berarti perlu meningkatkan kompetensi menggali pertanyaan yang berbobot ya Bu. Baik Bu Eri, saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa tercapai dan semoga kedepannya Ibu tentunya bisa lebih baik lagi dalam menjadi coach ya Bu ya. Terima kasih Bu Eri atas waktunya. Semangat terus, maju terus Bu Eri. Terima kasih Ibu banyak keren. Bu Tin, terima kasih atas supportnya, terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum. Mari.